Pasukan Rusia melancarkan serangan udara di kota Bakhmut di wilayah Donetsk, menghantam blok apartemen 5 lantai, rumah pribadi, dan gedung administrasi. Tim penyelamat mengeluarkan 6 orang dari puing-puing, seluruh pintu masuk blok 5 lantai hancur. Tapi menurut informasi awal, tidak ada yang terluka, kata Kepala Administrasi Militer Daerah Donetsk, Pavlo Kyrylenko, yang diposting di Telegram. Dia mencatat bahwa Rusia terus menembaki warga sipil, tetapi evakuasi tepat waktu menyelamatkan ratusan nyawa. Dari 73.000 penduduk Bakhmut, hanya lebih dari 20.000 yang tersisa di kota. Mengurangi potensi jumlah korban yang diperkirakan musuh, sekali lagi saya meminta semua orang yang memiliki kesempatan untuk meninggalkan wilayah Donetsk. Sekarang tidak ada tempat yang benar-benar aman di wilayah Donetsk. Evakuasi menyelamatkan nyawa, ujar Kyrylenko. Pada 17 Mei, pasukan Rusia meluncurkan serangan rudal ke Bakhmut, menewaskan 5 orang termasuk seorang anak berusia 2 tahun di sebuah rumah yang hancur. 4 orang lainnya termasuk 3 anak berusia 9, 12, dan 17 tahun menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Ancaman serangan rudal Rusia di wilayah Ukraina tetap ada karena 3 kapal induk rudal jelajah dengan hingga 24 rudal siap menyerang dari Laut Hitam. Masih ada ancaman serangan rudal musuh Rusia terhadap objek militer dan sipil di wilayah Ukraina yang diluncurkan dari Laut Hitam dan wilayah Republik Belarus, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina, Oleksandr Motuziaks, saat briefing di pusat media Ukraina seperti dilansir Ukrinform, agensi berita nasional Ukraina. Kapal armada Laut Hitam Rusia di Laut Hitam dan Laut Azov terus melakukan pengintaian dan memberikan dukungan tembakan ke unit mereka di arah pantai. Ada 3 kapal induk rudal jelajah yang diluncurkan dari Laut Kalibar di Laut Hitam dengan lebih dari hingga 24 rudal siap menyerang, kata Motuziaks. Namun menurut dia, Angkatan Bersenjata Ukraina siap menghalau serangan musuh. Sebelumnya diberitakan 2 kelompok pendarat Angkatan Laut dengan total 7 kapal pendarat besar telah ditempatkan di bagian barat Laut Hitam. Jatuhkan Su-34 Rusia. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menghancurkan 20 unit kendaraan lapis baja Rusia dan menembak jatuh rudal jelajah dan bom tempur Su-34. Pada 18 Mei, pesawat serang Angkatan Udara di bawah perlindungan jet tempur menghantam daerah di mana peralatan musuh telah dikumpulkan. Menurut data sementara, sekitar 20 kendaraan lapis baja dan persediaan amunisi dihancurkan dan tenaga kerja Rusia di lokasi itu dihilangkan. Demikian bunyi pernyataan Komando Angkatan Udara Ukraina di Facebook. Unit rudal anti pesawat di wilayah Dnipro-Petrov juga menjatuhkan rudal jelajah dan di wilayah Kharkiv pembom tempur Su-34. Penyadapan radio menunjukkan bahwa mesin pesawat tempur Rusia terbakar dan awaknya terlontar. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, dari 24 Februari hingga 18 Mei, Angkatan Bersenjata Ukraina melenyapkan sekitar 28.300 prajurit Rusia, termasuk lebih dari 400 dalam 1 hari terakhir saja. Selain itu, pasukan pertahanan Ukraina menghancurkan 1.251 plus 16 tank, 3.043 plus 34 kendaraan tempur lapis baja, 586 plus 8 sistem artileri, 199 plus 1 sistem MLR, 91 plus 1 sistem pertahanan udara, 202 plus 1 pesawat tempur, 167 plus 0 helikopter, 441 plus 5 UAV, tingkat operasional dan taktik, 102 plus 5 rudal jelajah, 13 plus 0 kapal perang garing pemotong, 2.137 plus 28 truk, termasuk tanker bahan bakar dan 43 plus 0 unit peralatan khusus. Selama hari terakhir, Rusia menderita kerugian paling signifikan di area Sloviansk, Kryvyi Rih, dan Zaporizhia. Rusia ngamuk, bombardir Donbas ke pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya telah menyerang posisi Ukraina di timur dengan rudal menargetkan pusat komando dan gedung senjata ketika pasukannya berusaha untuk mengepung unit Ukraina antara Izium dan Donetsk. Sementara Satuan Tugas Pasukan Gabungan Ukraina mengatakan pasukannya telah menangkis 17 serangan pada Minggu 15 Mei 2022 dan menghancurkan 11 peralatan Rusia. Dalam sebuah pernyataan Facebook, Komando Angkatan Udara Ukraina mengatakan pasukan Ukraina menjatuhkan 2 helikopter, 2 rudal jelajah, dan 7 drone milik Moskow. Rusia dilaporkan terus menargetkan wilayah sipil di sepanjang garis depan di wilayah Luhansk dan Donetsk, menembaki 23 desa dan kota. Izium sendiri mengangkangi Sungai Donetsk sekitar 120 km 75 mil dari Kharkiv di jalan raya utama menuju Tenggara. Jika Ukraina dapat mempertahankan tekanan pada Izium dan jalur pasukan Rusia, itu akan mempersulit Moskow untuk mengepung pasukan Ukraina yang berperang di front timur di Donbas. Titik terpanas tetap arah Izium, kata Gubernur Regional Ukraina Oleh Sinegubov dalam komentar yang ditayangkan di media sosial. Dikutip Reuters, Angkatan Bersenjata kami telah beralih ke serangan balasan di sana. Musuh sedang mundur di beberapa front. Di beberapa daerah, unit Rusia sekarang beroperasi dengan kekuatan kurang dari 20%, kata staf Angkatan Bersenjata Ukraina, Vadim Denisenko. Penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan kepada TV Ukraina bahwa pasukan dapat bergerak di perbatasan dalam beberapa hari ke depan untuk menekan pasukan Rusia di timur laut Kharkiv.
di Ruska, Lozova, sebuah desa yang terletak di antara Kharkiv dan perbatasan Ukraina dengan Rusia. Para komandan Ukraina mengatakan mereka yakin Moskow mengerahkan pasukan untuk mempertahankan Izium sambil menjaga lawan mereka ditembaki dengan tembakan artileri. Serangan Rusia di Kharkiv telah dihancurkan dan mereka memahami ini, kata Ihor Obolensky yang memimpin Garda Nasional dan pasukan sukarelawan yang menangkap Ruska, Lozova 8 hari lalu. Mereka perlu mencoba untuk kemenangan baru dan ingin menahan Izium. Tetapi militer Ukraina juga mengakui kemunduran dalam pembaruan Minggu pagi, mengatakan meskipun kalah, pasukan Rusia terus maju di daerah Liban, Sievierodonetsk, Avdiivka, dan Kharkiv di wilayah Donbas yang lebih luas. Serhiy Gaidai, gubernur wilayah Luhansk Timur, mengatakan evakuasi masih berlangsung saat pertempuran berlanjut di sekitar Sievierodonetsk dan Rusia tampaknya mengerahkan pasukan mereka ke daerah tersebut. Di Ukraina Barat dekat Polandia, Rudal menghancurkan infrastruktur militer pada Sabtu 14 Mei malam dan ditembakkan ke wilayah Lviv dari Laut Hitam. Kata pejabat Ukraina, sebanyak 10 warga sipil lainnya terluka di wilayah selatan Mykolaiv dalam 24 jam terakhir, kata Dewan Regional tanpa memberikan rincian. Sejak pertengahan April, pasukan Rusia telah memfokuskan sebagian besar senjata mereka untuk mencoba merebut 2 provinsi timur yang dikenal sebagai Donbas setelah gagal merebut Kiev. Ukraina telah mencetak serangkaian keberhasilan sejak Rusia menginvasi pada 24 Februari, memaksa komandan Rusia untuk meninggalkan kemajuan di ibu kota Kiev sebelum mengusir mereka dari Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Invasi Moskow yang disebutnya operasi khusus untuk melucuti senjata Ukraina dan melindunginya dari fasis telah mengguncang keamanan Eropa. Kiev dan sekutu baratnya mengatakan pernyataan fasisme adalah dalih tak berdasar untuk perang agresi yang tidak beralasan.